Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1110 SMA Negeri 1 Perumahan ingin mempresentasikan tugas kelompok dengan tema topologi jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Andini Bunga Agustin, absen 5. Saya Bilkis Putri Aviana, absen 11. Dan saya Silvinur Endasari, absen 32. Simak penjelasan dari kami ya. Apa sih topologi jaringan komputer itu dan apa fungsinya? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksi dan node dalam satu jaringan. Fungsinya untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi. Komunikasi ini membuat model-model dalam jaringan bisa mengirim data, menerima data, dan berbagi akses. Beberapa jenis topologi jaringan komputer adalah topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, dan topologi hybrid. Topologi bus adalah jenis topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat semua klien dan server dihubungkan. Topologi tipe bus dianggap sebagai jaringan pasif karena komputer sebagian besar tergantung pada sinyal yang ditransmisikan. Cara kerja topologi jaringan bus menghubungkan semua komputer di jaringan melalui trunk segmen. Bus adalah kabel yang mengirimkan sinyal dari ujung ke ujung. Terminator di akhir mengenali arah data dan menyerap sinyal. Jika terminator tidak berfungsi, sinyal bisa memantul kembali dan mengancam aliran data. Karakteristik topologi bus: satu kabel yang dua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. Sederhana dalam instalasi, sinyal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collision. Masalah terbesarnya pada saat kabel putus. Jika salah satu segmen kabel putus, seluruh jaringan akan berhenti. Kelebihan topologi bus: harga lebih murah dibandingkan star karena harga kabel yang digunakan lebih murah. Pada jaringan dengan topologi ini tidak membutuhkan konsentrator. Jika ada kerusakan, topologi ini tidak akan berpengaruh pada perangkat klien lainnya. Kelemahan topologi bus: sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Untuk pengembangan ke arah yang lebih luas mengalami hambatan. Sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Topologi start adalah jenis topologi yang menggunakan hub atau switch terpusat untuk menghubungkan semua komputer dalam jaringan. Hub atau switch ini digunakan sebagai perantara komunikasi antar komputer sehingga untuk berkirim data ke komputer lain, setiap node harus melewati hub dahulu. Cara kerja topologi start mengandalkan kendali terpusat melalui hub atau switch. Hub atau switch mentransfer sinyal ke semua node atau klien yang terhubung. Jumlah node tergantung pada port yang tersedia pada hub atau switch. Karakteristik topologi start: yang pertama, setiap node berkomunikasi langsung dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Yang kedua, mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Yang ketiga, jika satu kabel node terputus, lainnya tidak terganggu. Yang keempat, dapat digunakan kabel lower grade karena hanya menangani satu traffic node, biasanya digunakan kabel UTP. Kelebihan: yang pertama, jaringan mudah untuk dikembangkan dengan cara menarik kabel menuju konsentrator. Yang kedua, jika terdapat salah satu kabel yang menuju node putus, tidak akan mempengaruhi jaringan pada keseluruhan. Yang ketiga, kontrol manajemen lebih mudah karena semuanya terpusat ke satu titik pusat sentralisasi. Kelemahan: yang pertama, jika sentral konsentrator rusak, semua komputer dalam jaringan tidak dapat berfungsi. Yang kedua, bila pengiriman data secara bersamaan waktunya dapat terjadi collision. Yang ketiga, boros dalam penggunaan kabel. Topologi ring adalah jenis topologi jaringan di mana setiap node terhubung ke dua node lainnya hingga membentuk rangkaian yang menyerupai bentuk cincin atau melingkar. Pada topologi ini, setiap node berfungsi sebagai repeater menguatkan sinyal bagi node sebelum maupun sesudahnya. Cara kerja topologi ring membuat semua komputer yang terhubung jadi repeater bagi komputer di sampingnya. Data yang dikirim melewati nama yang disebut token. Alat ini terpasang di setiap komputer. Ketika melewati
melewati token, data akan dicek terlebih dahulu. Jika data dibutuhkan, token itu mengambilnya. Namun, jika tidak dibutuhkan, token akan meneruskan data ke komputer lainnya. Karakteristik topologi ring. Biasanya topologi ring tidak dibuat secara fisik, melainkan direalisasikan dengan sebuah konsentrator dan kelihatan seperti topologi start. Sinyal mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindarkan terjadinya kolision dua paket data bercampur sehingga memungkinkan pergerakan data yang cepat dan collision detection yang lebih sederhana. Lingkaran tertutup yang berisi node-node sederhana dalam layout. Kelebihan topologi ring dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data yang dikirim mengalir dalam satu arah sehingga data yang dikirim selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Membangun jaringan dengan topologi ini lebih mudah dibandingkan topologi star. Semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama, cenderung mudah dirancang karena tidak banyak peralatan tambahan dan juga hemat kabel. Kelemahan topologi ring. Apabila terjadi kabel yang putus, semua komputer tidak dapat digunakan. Sulit untuk pengembangan jaringan ke arah yang lebih luas dan juga lebih sulit dikonfigurasi daripada topologi star. Topologi tree atau topologi pohon merupakan jenis topologi jaringan yang dikembangkan melalui penggabungan topologi jaringan bus dan star. Jaringan tersebut merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus yang berfungsi sebagai backbone atau tulang punggung. Cara kerja topologi tree diibaratkan seperti pohon bercabang dengan sistem bertingkat. Perangkat dibagi menjadi pusat komunikasi yang saling terhubung. Tiap perangkat dikelompokkan seperti topologi star dan kemudian dihubungkan dengan topologi bus melalui backbone. Data dari satu kelompok melewati backbone sebelum terhubung ke kelompok lain. Karakteristik topologi tree. Terdapat backbone yang berfungsi sebagai simpul utama yang menghubungkan jaringan, memiliki tingkatan dalam jaringan atau hierarki jaringan. Terdapat sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat kendali dan data pada jaringan. Kemudian data harus melalui hub atau pusat kendali. Kelebihan topologi tree. Mudah dikembangkan. Semua data perusahaan dapat terpusat menjadi satu area kerja. Kontrol manajemen lebih mudah karena sentralisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kelemahan topologi tree. Dapat terjadi tabrakan file data atau collision. Bila terjadi putusnya kabel pada komputer tingkat atas, komputer di bawahnya tidak dapat digunakan. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Contoh cara kerja topologi hybrid adalah perusahaan dengan tiga bagian yang saling terhubung menggunakan topologi berbeda. Bagian A menggunakan topologi start, bagian B menggunakan topologi bus, dan beberapa komputer terhubung ke hub pusat. Ketika topologi dan komputer tersebut disatukan dalam satu jaringan lebih luas, misalnya topologi start, dinamakan topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid. Yang pertama, dapat menyatukan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda. Yang kedua, fleksibel dan efisien, yaitu dapat diterapkan pada lingkungan jaringan yang berbeda tanpa perlu merombak topologi jaringan yang terbentuk sebelumnya. Selain itu, dapat mengurangi space jaringan yang terbuang. Yang ketiga, aliran data dapat bekerja dengan sempurna meskipun berjalan dalam sejumlah lalu lintas jaringan yang berbeda akibat yang membunyikan berbagai konfigurasi topologi jaringan yang berbeda. Kelemahan. Yang pertama, pengelolaan jaringan cenderung sulit karena penggabungan beberapa topologi menyebabkan struktur jaringan menjadi rumit dan sukar dipahami. Yang kedua, biaya untuk membangun topologi ini cukup mahal sebab menggunakan banyak hub dan kabel untuk menghubungkan jaringan. Yang ketiga, biaya perawatan jaringan cukup mahal. Hub harus terus bekerja meskipun salah satu node dalam jaringan tidak bekerja sebab hukum harus mengelola beberapa jenis jaringan sekaligus. Karakteristik topologi hybrid. Penggabungan dari beberapa jenis topologi jaringan mengikuti dari topologi sebelumnya. Misalnya topologi jaringan gabungan antara topologi tree, topologi bus, dan topologi ring, sehingga jaringan tersebut memiliki karakteristik bawaan dari topologi ring, bus, dan tree.